Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, Bapak dan sahabat semua, baik para guru, para peserta didik, karyawan semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini, bulan penuh berkah, bulan penuh magfirah, dan bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, Allah zat satu-satunya yang patut kita sembah telah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah kuwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan suci Ramadan, seperti telah diwajibkan kepada umat-umat yang lain sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat semua, kita tahu bahwa hampir dipastikan, terutama orang-orang yang seusia Bapak atau seusia Bapak Ibu guru, telah bertemu dengan puasa puluhan kali. Lebih banyak mungkin dibanding Nabi Muhammad SAW sendiri bertemu dengan puasa. Tapi apa yang kita dapat dari puasa itu? Mudah-mudahan pertama pahala puasa itu sendiri. Yang kedua, keberkahan dari bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan bukan hanya puasa yang disyariatkan dalam Islam, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian memberi takjil, sedekah kepada orang lain dan sebagainya. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri, melatih diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Kita tahu bahwa selama berpuasa orang biasanya tubuhnya lemah, ditimpa rasa lapar, ditimpa rasa haus. Tapi bukan berarti bahwa rasa lapar, rasa haus dan tubuh kita yang lemah menjadikan kita menjadi orang yang malas, mengisi puasa itu hanya dengan tidur, tanpa aktivitas yang berarti. Marilah kita sama-sama isi bulan puasa ini dengan aktivitas yang positif. Ketika kita di bulan yang lain, misalnya hanya melaksanakan sholat wajib saja, marilah kita sama-sama latih diri kita selama Ramadan itu, kita sholat sunnah juga, baik yang rawatib, yang mengikuti sholat wajib maksudnya, maupun sholat sunat yang lain seperti duha, tahajud, tarawih dan sebagainya. Ketika di bulan yang lain kita hanya mampu misalkan sehari semalam itu membaca Al-Quran 1 atau 2 halaman, marilah kita mulai paksakan awalnya kepada diri kita untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, supaya benar-benar Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Sebelum kita paham isinya, marilah kita baca dulu. Insya Allah pahalanya banyak sekali, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran di mana-mana ketika bulan suci Ramadan. Jadikan itu sebagai pendorong semangat untuk kita. Pendorong semangat untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Insya Allah Al-Quran itu berbeda dengan buku-buku yang lain. Kalau kita membaca buku yang lain bolak-balik pasti bosan, tapi Al-Quran insya Allah tidak akan menjadikan kita bosan. Sahabat semua,
SMA Negeri 1 Gunung Putri, salah satu sekolah di bawah binaan Provinsi Jawa Barat, itu punya kewajiban dan mendukung sekali program pemerintah dalam meningkatkan pendidikan karakter selama bulan suci Ramadan. Insya Allah dengan salah satu program Serasa GP1 terdepan, Semarak Ramadan Semantri GP1 terdepan, insya Allah kita punya program-program yang bagus. Marilah kita isi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang berkualitas, jauh dari maksiat, dekat dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang punya makna, Ramadan yang punya arti dalam kehidupan kita, dan kita camkan dalam hati kita. Belum tentu Ramadan yang akan datang itu kita akan atau masih hidup. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Sahabat semua, kita tahu bahwa di Ramadan itu banyak keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya adalah ada satu malam terakhir di bulan suci Ramadan, ada satu malam yang kemuliaannya melebihi atau lebih mulia dari 1000 bulan. Apa itu? Yaitu Lailatul Qadar. Di beberapa riwayat disampaikan bahwa Lailatul Qadar itu datangnya di 10 malam terakhir. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang mulianya lebih mulia daripada 1000 bulan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sahabat semua, di surat Al-Qadar tadi Allah menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Atau kalau dimalamkan 1000 bulan itu berarti 30.000 malam. Bisa dibayangkan oleh sahabat ketika kita misalkan sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, itu berarti pahalanya lebih dari 2 kali 30.000 atau lebih besar daripada 60.000 rakaat di malam yang lain. Makanya sahabat, marilah kita sama-sama raih kesempatan itu. Kesempatan Lailatul Qadar itu. Jangan sampai disia-siakan. Tapi sangatlah berat Lailatul Qadar itu diraih ketika dari awal kita puasa tidak terbiasa melaksanakan kewajiban atau sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan ini. Makanya di awal Ramadan ini kami keluarga besar SMA Negeri 1 Gunung Putri mengajak kepada semua Sivitas Akademi yang muslim, marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, supaya terbiasa sampai akhir. Jangan sampai tujuan akhir dari bulan puasa, biasanya kita mengatakan bulan puasa, tujuan akhirnya adalah lebaran. Padahal tujuan akhir dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita dilatih selama puasa itu supaya ikhlas. Kenapa? Karena puasa salah satu ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seorang melaksanakan sholat bisa dilihat perbedaannya. Si A sedang sholat, si B sedang tidak. Si A sedang berzakat, si B sedang tidak. Si A sedang melaksanakan ibadah haji, si B tidak. Tapi puasa tidak. Kalau misalkan puasa itu cirinya adalah lemas, ngantuk dan sebagainya, itu bisa dipura-purakan. Tapi insya Allah dengan niat yang ikhlas, walaupun orang lain tidak tahu apakah kita puasa atau tidak, insya Allah kita akan tetap berpuasa. Supaya apa? Supaya kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan mengampuni segala dosanya dari yang terdahulu. Masya Allah, subhanallah.
keluarga besar SMA Negeri 1 Gunung Putri mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik sholat sunnahnya, zakat dan infaknya, maupun ibadah-ibadah yang lain, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita, menjadi amal yang memberatkan timbangan kita ke kanan, sehingga kita bisa selamat nanti di yaumil akhir dan diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan program Serasa GP1 Terdepan, Semarak Ramadan SMA Negeri 1 Gunung Putri GP1 Terdepan sukses, berjalan dengan lancar, dan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.